Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Wahyu Setiawan dari Prodi Pendidikan Teknologi dan Informasi Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu jaringan komputer dan internet. Untuk sebaran materinya, pertama pengelompokan jaringan komputer, kedua komponen jaringan komputer, topologi jaringan, internet, dan yang terakhir adalah cara menghubungkan komputer ke internet. Pengelompokan jaringan komputer. Jaringan komputer dikelompokkan berdasarkan jarak dan area kerjanya. Yang pertama yaitu PAN, Personal Area Network. Jaringan komputer yang digunakan untuk transmisi data antara perangkat pribadi seperti komputer, smartphone, tablet, dan perangkat pribadi lainnya. Yang kedua yaitu LAN atau Local Area Network. Jaringan LAN menghubungkan beberapa komputer dalam lingkup area kurang dari 5 km dengan kecepatan transfer data sekitar antara 2-10 Mbps. Yang ketiga yaitu MAN atau Metropolitan Area Network. MAN sendiri yaitu suatu jaringan komputer dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. MAN merupakan gabungan dari beberapa LAN. Yang selanjutnya yaitu WAN atau Wide Area Network. WAN sendiri yaitu artinya sebuah jaringan yang memiliki jarak sangat luas karena radiusnya mencakup sebuah negara bahkan benua dengan menggunakan sarana fasilitas transmisi seperti telepon, kabel bawah laut, ataupun satelit. Yang selanjutnya ialah komponen jaringan komputer. Yang pertama network card. Network card merupakan sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Yang kedua ialah repeater. Repeater berfungsi untuk memperkuat sinyal di dalam jaringan komputer dengan cara menerima sinyal dari suatu segmen kabel pada jaringan yang kemudian dipancarkan kembali dengan mempertahankan kekuatan sinyal asli yang pertama diterima segmen kabel tersebut. Yang selanjutnya ialah hub. Hub merupakan perangkat jaringan yang bekerja di osi layer 1 physical layer sehingga perangkat ini hanya bekerja tak lebih sebagai penyambung atau konektor saja dan hanya menguatkan sinyal di kabel UTP. Yang selanjutnya switch. Perangkat yang menghubungkan antara dua komputer atau lebih dalam sebuah segmen jaringan yang pada umumnya adalah LAN. Yang selanjutnya ialah router. Router adalah suatu perangkat keras pada jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama maupun jaringan yang berbeda dari sisi teknologinya. Bridge merupakan suatu alat yang dapat menghubungkan jaringan komputer LAN dengan jaringan LAN yang lainnya. Bridge dapat menghubungkan tipe jaringan komputer berbeda-beda, misalnya Ethernet dan Fast Ethernet, ataupun tipe jaringan yang serupa atau sama. Yang selanjutnya adalah konektor. Konektor merupakan alat yang menghubungkan kabel dengan network adapter. Konektor ini terdiri dari dua yaitu RJ45 dan RJ11. Yang selanjutnya kabel jaringan. Kabel jaringan ini terdapat 3 jenis yaitu yang pertama kabel koaksial yang merupakan salah satu jenis kabel jaringan komputer yang klasik dan saat ini sudah hampir tidak pernah digunakan lagi untuk penggunaan jaringan kabel pada sebuah sistem jaringan komputer. Yang kedua kabel twisted pair. Kabel jaringan yang terdiri dari beberapa kabel berpasangan
Sama halnya dengan jenis kabel koaksial. Prinsip kerja dari kabel twisted pair adalah menghantarkan arus atau sinyal yang berasal dari sumber. Kabel twisted pair sendiri memiliki 3 jenis kabel utama, yaitu UTP, FTP, dan STP. Yang ketiga yaitu kabel fiber optik. Kabel ini disusun menggunakan material tembaga untuk media penghantarnya. Kabel ini berbahan dasar serat kaca atau plastik dengan ukuran yang sangat tipis. Tentang topologi jaringan. Yang pertama ialah topologi ring. Topologi ring atau topologi cincin adalah topologi jaringan yang rangkaiannya berupa titik yang mana masing-masing titik bagian kanan dan kirinya terhubung kedua titik lainnya sampai ke komputer yang pertama dan akhirnya membentuk cincin atau lingkaran. Yang kedua, topologi bus. Topologi bus adalah jaringan yang hanya memakai satu kabel, yaitu kabel koaksial untuk media transmisi, dan kabel tersebut sebagai pusat bagi seluruh server yang terhubung. Yang selanjutnya adalah topologi star. Topologi star merupakan jaringan yang mana terdapat satu penghubung atau switch sebagai pusat dan setiap komputer terhubung ke penghubung tersebut. Cara kerjanya yaitu apabila komputer berkirim data antara satu dan yang lainnya, maka data tersebut harus mengalir ke hub atau switch terlebih dahulu, baru kemudian menuju ke komputer yang dituju. Yang selanjutnya ialah topologi mesh. Topologi mesh atau topologi jala adalah bentuk topologi jaringan yang mana semua workstation-nya bisa terhubung satu sama lain secara acak atau tidak teratur. Selanjutnya ialah topologi tree. Topologi tree atau pohon merupakan topologi jaringan yang bertingkat dan hierarki yang mana antar koneksi menggunakan hub atau switch dan masing-masing hub terhubung dengan file server. Internet. Internet adalah singkatan dari interconnection networking, di mana setiap komputer yang terhubung pada jaringan internet memiliki identitas unik yang disebut dengan alamat IP. Internet adalah sebuah jaringan komputer yang terdiri dari berbagai macam ukuran dan jenis jaringan komputer di seluruh dunia. Jaringan-jaringan komputer ini saling berhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui bantuan telepon dan satelit yang digunakan untuk keperluan pemerintahan, pendidikan, perdagangan, ilmu pengetahuan, dan perorangan. Yang selanjutnya ialah cara menghubungkan komputer ke internet. Terdapat banyak sekali perusahaan yang menyediakan jasa layanan akses internet. Perusahaan tersebut biasa disebut dengan ISP atau Internet Service Provider. Jenis-jenis layanan tersebut antara lain yang pertama ialah dial-up. Layanan jenis ini merupakan layanan akses internet melalui kabel telepon. Layanan ini membutuhkan dial-up modem untuk layanan jenis ini. Umumnya ISP membagi layanan ini dalam beberapa jenis paket layanan, seperti personal dial-up dan corporate dial-up. Yang kedua ialah mobile access. Mobile access merupakan layanan akses internet yang dapat diperoleh secara mudah dan praktis melalui perangkat telepon seluler. Untuk menggunakan layanan ini, Anda memerlukan telepon seluler yang mendukung teknologi mobile access. Selain telepon seluler, terdapat pula mobile access modem yang dapat Anda gunakan untuk akses internet menggunakan komputer. Yang selanjutnya ialah DSL atau Digital Subscriber Line. DSL menggunakan saluran telepon sebagai media transmisi data. Akan tetapi frekuensi yang digunakan berbeda dengan frekuensi suara, sehingga saluran internet dan saluran telepon dapat digunakan secara bersamaan. Kecepatan transmisi data yang ditawarkan layanan DSL ini jauh lebih cepat dibandingkan layanan dial-up.
Yang terakhir ialah hotspot. Hotspot adalah istilah yang diberikan kepada suatu lingkup area tertentu yang di dalamnya Anda dapat terhubung ke internet. Jadi untuk memperoleh akses internet, Anda tinggal menghubungkan komputer Anda, biasanya laptop atau netbook yang mendukung teknologi Wi-Fi hotspot. Umumnya terdapat pada area umum tertentu, seperti mal, bandara, kampus, dan kafe. Selain itu, biasanya juga terdapat di smartphone. Baik, sekian presentasi dari materi jaringan komputer dan internet. Jika ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.